Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran perlu direspons oleh pimpinan DPR dan MPR karena merupakan bagian dari aspirasi publik. Itu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat. Secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan. Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan. Kenapa enggak? Pengamat politik menilai meski ada peluang secara yuridis, namun para politisi saat ini belum serius menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Usulan ini bisa jadi akan ditindaklanjuti jelang pemilu 2029 mendatang. Saya melihat memang lebih memungkinkan celah yuridisnya, Mas ya, sebagaimana pernah terjadi di masa almarhum Pak Gus Dur ya. Jadi celah yuridis di mana waktu itu kalau saya nggak salah Pak Gus Dur itu ada problem di Bulog Gate yang walaupun tidak terbukti akhirnya. Jadi celah yuridis Mas Gibran ini kan tadi ada banyak ya, soal dugaan fufu-fafa, soal dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau memang elit kita serius menindaklanjuti itu ya sebenarnya bisa. Tapi kalau will-nya ya, political will-nya belum muncul, belum ada, dan memang keluarga Solo ini kuat ya, ini lagi dan lagi layu sebelum berkembang. Sehingga pun kalau memang akan istilahnya munculkan kembali, momen itu bisa jadi akan kita lihat jelang pemilihan semacam itu. Jadi mekanisme yang apapun ada hari ini mungkin tidak akan dioptimalkan oleh para elit kita karena memang tidak ada situasi ekstrim yang muncul, Mas Bram. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan telah menetapkan tenggat waktu bagi DPR untuk menjawab surat mereka. Forum Purnawirawan akan mengkaji langkah selanjutnya jika nanti DPR dan MPR tidak merespons. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa para politisi di Senayan tidak segera merespons usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan TNI? Kita ulas bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Nurdin, Mas Toto. Selamat malam Rizka, Bang Nurdin. Selamat malam. Kita akan kontak lagi juga Bang Nurdin, tadi terputus koneksinya. Saya ke Mas Toto. Mas Toto kan sampai sekarang itu Mbak Puan juga Pak Muzani bilang bahwa belum terima suratnya, masih di sekretariat. Ini tapi udah sebulan lebih. Apa iya cuma masalah administrasi doang atau ada kendala lain atau ada alasan lain yang Mas Toto lihat? Saya melihat sebetulnya secara objektif bahwa mungkin saja secara yuridis ini belum memenuhi prasyarat, Friska. Jadi kalau saya agak berbeda ya. Tadi saya mendengar sedikit ulasan dari Mas Agung Baskoro ketika ditayangkan oleh Kompas. Saya melihat malah tidak bisa situasi yang terjadi sekarang dengan aturan pasca amandemen UUD 45 4 kali, sistem tata negara yang berbeda, kita menyamakan apa yang terjadi pada Gus Dur dengan situasi sekarang. Walaupun sama-sama terkait dengan tuntutan untuk melakukan pemakzulan. Pasca dilakukan amandemen UUD 45, artinya pasca Gus Dur, saat itu memang dijatuhkan lewat proses politik di DPR MPR, sekarang itu ikut sertakan sebuah lembaga bernama MK, Rizka. Sehingga tuntutan pemakzulan ini tidak akan memiliki makna secara yuridis kalau tidak disertai oleh sebuah keputusan atau keputusan oleh MK yang memang bisa membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat, entah itu korupsi, tindak pidana lain, dan itu memang diatur di pasal 7A, 7B UUD 45 ataupun di peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2024. Dan ini memang menjadi khas dari setiap sistem presidensial di negara manapun, bahwa pemakzulan dimungkinkan, tapi sulitnya setengah mati, kira-kira seperti itu, Friska. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden diangkatnya oleh dan dipilih oleh rakyat. Beda loh, Gus Dur itu diangkatnya oleh MPR, sehingga aturannya berbeda. Masih mandataris MPR ya? Saja saat itu sudah bisa dilakukan pemakzulan. Ini kalau kita lihat dari si yuridis ya, memang saya sendiri pribadi melihat belum ada alasan kuat kalau dalam konvers, kalau dalam wawancara yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan terkait dengan prasyarat
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, apa sih pidana yang dilakukan oleh Mas Gibran misalnya, kalau misalnya dikaitkan dengan yang namanya pencalonan yang dianggap tidak sah saat itu, keputusan kontroversial MK, saya pun merasa itu keputusan kontroversial dan saya tidak setuju Gibran maju. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton, yaitu mengenai surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain atau netizen-netizen yang lain dalam video yang baru saja kita tonton ini melalui komentar di bawah video ini. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan mereka. Nah, di sini ada yang beranggapan atau yang berkomentar, yaitu harusnya segera ditindaklanjut secepatnya. Nah, jangan tunggu lama lagi pemakzulan Gibran, sangat setuju. Mantap, semua institusi yang mengurusi pemakzulan harus serius menurunkan Gibran karena sudah terang benderang mengenal permasalahannya. Ngapain ngundur-ngundur waktu jelang pemilu? Mana fungsinya DPR kalau usulan rakyat enggak cepat direspon? Masih banyak rakyat yang waras dan cerdas, ijazah jelas, masa orang pelongak-pelongok ijazah tidak jelas dijadikan wakil presiden sama ijazah bapaknya. Laksanakan pemecatan Gibran. Cepat diganti wakil presiden Gibran karena telah melanggar konstitusi, fufufafa ijazahnya. Nah, kata teman kita ini, dengan secepatnya diganti wakil presiden kita Gibran ini karena dia sudah melanggar konstitusi, fufufafa melalui ijazahnya. Terlalu banyak kajian rakyat, butuh kepastian. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti aspirasi rakyat, kalau tidak ditindaklanjuti aspirasi rakyat, jangan-jangan rakyat marah dan terjadi nepalisasi. Ciri pecandu narkoba dapat dilihat dari pandangan mata dan gerak-geriknya, termasuk respon atas lingkungannya. Anggota DPR loyal pada ketua umumnya, bukan loyal pada rakyat atau konstituennya. Masa surat dari rakyat tentang pemakzulan Gibran dibilang belum diterima DPR, perlu diperiksa atau malah dibubarkan karena berpihak pada rakyat. Kalau PDIP menolak, dikhawatirkan jungkir balik kehilangan pemilih. Nah, lebih cepat lebih baik, jangan tunggu lama. Nah, kata teman kita ini, lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda atau jangan ditunggu lama lagi. Mau tidak mau harus segera dilakukan. Apa gunanya partai selain PDIP, bubar saja. Rakyat udah mendung, DPR masih nunggu, apalagi masih banyak orang kualitasnya yang cerdas. Kagak model begini. Kalau koruptor pasti dukung fufufafa karena bisa dibegoin, intinya ijazahnya. DPR sekarang kalau usulan keuangan tidak DPR-nya cepat selesai, tapi kalau untuk bangsa dan negara diperlambat terus. Semoga bapak-bapak di MPR semoga segera melanjutkan Gibran diproses biar rakyat makmur. Wajib dimakzulkan, Wapres cuma habisin gaji kerja tak berguna, tak bermanfaat buat negara Indonesia. Kata teman kita ini, wajib dimakzulkan wakil presiden karena dia cuma ngabisin gaji atau kerja tak berguna, tak bermanfaat bagi negara. Wahai majelis petinggi rakyat, buka mata hatimu, kejahatan Jokowi dan dinasti sudah luar biasa. Kalau tidak dimakzul akan bangkrut, kejahatannya tak akan berguna.
Jelas-jelas pemufakatan jahat yang dibuat KPU dan ijazah palsu koruet-ruet. Jika Gibran terdampar dari gelombang laut, maka separuh politik negara akan kembali ke jalur konstitusi. Kajian apalagi ditunggu MPR? Jangan biarkan negeri ini dipimpin oleh orang yang nggak punya ijazah. Apa menunggu demo atau dinempalkan aja? Nunggu kajian terus sampai kapan? Nunggu sampai 2029. Itu berarti negara rugi bayar gaji buta si wakil presiden. Emang bisa wakil presiden nggak punya salah dimakzulkan? Teman kita ini emang bisa wakil presiden nggak punya salah dimakzulkan? Dia mau bertanya apa bisa dimakzulkan karena wakil presiden kita ini nggak punya salah. Jangan tunggu lama, malu lihat tuh katanya wakil presiden. Aspirasi masyarakat yang mana? Gibran terpilih secara demokratis, kok mau dimakzulkan dengan alasan tak jelas? Nggak bahaya tah? Nah, ini teman-teman tanggapan-tanggapan netizen atau teman-teman kita yang lain dalam video ini. Nah, sampai masih ada tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain, dan sampai di sini dulu yang kita bacakan. Dan teman-teman jangan lupa juga berkomentar di bawah video ini atau mensubscribe video ini biar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak akan ketinggalan.